Faktanya memang ada dua. Yang terjadi di dalam diri kita faktanya ada dua. Ada yang kita milih sendiri, ada yang kita dipaksa. Maka kita bisa petakan bahwa yang terjadi pada manusia itu terbagi di dalam dua lingkaran. Lingkaran yang dikuasai manusia dan lingkaran yang tidak dikuasai manusia, atau sebaliknya lingkaran yang menguasai manusia. Mari kita lihat di dalam tubuh kita sendiri aja. Di dalam tubuh kita sendiri ada bagian-bagian tubuh kita yang dikuasai kita, yang dikuasai manusia, ada yang menguasai manusia. Tangan contohnya. Tangan itu dikuasai manusia. Meh nggih napuk, meh nggih sapu nyapu itu ya di dalam kekuasaan manusia. Nek melek, nek turu ya enggak. Nek turu mbuh tangane ning ndi gitu, itu di luar kehendak manusia. Dalam kondisi tidur. Sama-sama tangan loh ya. Dalam kondisi melek dan kondisi tidur itu pun beda. Kemudian ada bagian lain yang benar-benar di dalam kendali Allah, benar-benar menguasai manusia. Contohnya apa? Jantung. Jenengan nggak berkuasa atas jantung. Justru jantung itulah yang menguasai panjenengan. Padahal itu berada di dalam tubuh panjenengan. Nah, di area yang menguasai manusia itu terbagi dua. Yang terikat nizamul wujud dan yang ghairu nizamul wujud. Nah, sekarang kita hapus. Yang terikat dengan nizam wujud dan yang tidak terikat dengan nizam wujud. Iki nizam wujud, itu ghairu nizam wujud. Yang nizam wujud itu misalnya apa? Jenengan terakhir laki-laki perempuan, apa ini namanya? Gen. Itu nizam wujud. Jenengan harus bernafas dengan udara. Tidak bisa berjalan di atas air, tidak bisa terbang. Terlahir laki-laki perempuan, apa-apa itu nizam wujud semua. Kalau kecopetan, itu ghairu nizam wujud. Lagi nyabrang mobil, lagi nyabrang dalan ditebrak mobil, itu ghairu nizam wujud. Tertikung, terciduk, nek menciduk, nah, ning sistem apa bahasa aja kan sudah jelas toh, menciduk dan terciduk kan gitu, beda. Nek itu namanya apa? Menguasai, kalau di atau ter itu dikuasai. Sampai sini ada yang bertanya? Dengan kayak gini kan jelas sebenarnya, gampang sekali. Mana yang dikuasai manusia, mana yang menguasai manusia. Kemudian yang menguasai manusia inilah yang disebut qadha. Yang ini bukan qadha. Misalnya aku ki rajin sholat itu qadhanya Allah, bukan qadha Allah. Rajin sholat itu bukan qadha Allah. Ya memang jenengan punya ikhtiar untuk rajin sholat. Saya itu kerja di bank itu sudah qadha, ya bukan. Kerja di bank itu bukan qadha, itu pilihan jenengan. Wong waktu itu memasukkan lamaran itu juga di dalam apa? Kekuasaan panjenengan. Diterima atau tidak itu baru qadha. Diterima atau tidak, jenengan memasukkan aplikasi ke sebuah perusahaan. Itu kan di area yang dikuasai gitu. Kemudian diterima atau ditolak oleh perusahaan itu qadha. Setelah diterima, misalnya di bank tadi, setelah diterima, kita mau menyambut penerimaan itu atau menolak penerimaan itu juga di area yang dikuasai manusia. Tidak memaksa, bank juga tidak memaksa. Oke, sampai sini oke ya. Nah, yang penting adalah ini. Yang qadha tidak dihisab. Sementara yang bukan qadha, ini yang dihisab. Maka jenengan kecopetan, Pak, nggak akan dihisab. Jenengan terlahir laki-laki, tidak akan dihisab. Saya terlahir ganteng, tidak akan dihisab. Pede banget ya. Tetapi menggunakan kegantengan untuk jadi playboy misalnya, itu yang dihisab. Untuk nikung, nah itu yang dihisab. Karena yang dihisab bukan gantengnya, tapi menggunakan kegantengan untuk apa? Itu kan di dalam area yang dikuasai gitu. Ini yang penting sebenarnya di dalam akidah qadha qadar itu ini, bahwa ada yang qadha yang kita dipaksa oleh Allah dan ada yang tidak dipaksa oleh Allah. Dan yang lebih penting lagi apa? Bahwa yang qadha ini kita tidak dihisab, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Rezeki jenengan itu sekian, itu kan sudah qadha gitu. Rezeki jenengan kan sudah qadha. Itu nggak usah khawatir. Rezeki segitu itu enggak. Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan yang di sini.
Nanti soal rezeki kita bahas dalam besok, mungkin di pertemuan yang besok. Rezeki itu memang seperti yang kita bahas tadi kan? Rezeki itu memang sudah qadanya Allah. Tetapi ada al-hal di sini berupa kerja tadi. Yang dihisap apa? Yang dihisap kerjanya. Bukan hasilnya berapa. Maka jenengan nggak usah pusingkan hasilnya berapa. Dapatnya berapa. Bagi pebisnis, omset itu qadha atau di area yang dikuasai manusia? Qadha atau yang dikuasai? Qadha ya. Berarti omset berapa itu jenengan nggak usah pusing. Nggak akan dihisap omsetnya berapa. Cuma dalam rangka mencapai omset segitu, upayanya pakai apa, nah itu yang dihisap itu. Maka yang perlu dipusingkan itu justru yang ini. Nah kita itu seringkali kuwalik. Yang dipusingkan yang qadha-qadhanya Allah ini dipusingkan terus. Padahal itu di luar kekuasaan kita, kok malah pusing gitu. Nah nanti ada rahasianya, bagaimana cara menghadapi qadha ini. Qadha itu artinya apa sih? Qadha itu artinya adalah keputusan Allah. Allah memutuskan banyak hal bagi kita. Memutuskan A, memutuskan B, memutuskan C, memutuskan D. Yang penting adalah ini, bagaimana panduan bagi muslimin dalam mensikapi qadha dan yang bukan qadha. Ini yang penting. Bagaimana panduan bagi muslimin dalam mensikapi apa-apa yang sudah qadhanya Allah dan apa-apa yang bukan qadhanya Allah. Yang pertama, terhadap qadha Allah, muslimin wajib ridho dan sabar serta husnudzon pada Allah bahwa semua keputusannya, semua keputusan Allah adalah yang terbaik bagi kita. Muslimin tahu benar. Semua yang sudah, makanya nanti tidak takut dan tidak sedih itu kuncinya di sini. Kenapa? Karena dia tahu benar yang terjadi pada dia sudah qadhanya Allah. Yang bakal terjadi kelak juga sudah qadhanya Allah. Dia nggak akan sedih. Kalau memang Allah sudah tetapkan begitu, mosok jenengan meh protes karo Gusti Allah. Percuma, protes pun nggak akan diterima. Yang bisa dilakukan apa? Mengambil pelajaran dari qadha itu. Mari kita lihat ayatnya. Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji bisyai'im dengan sesuatu minal khaufi wal ju', dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim minal anwali wal anfusi wasamarat, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Ujian manusia itu apa ya? Kuwi-kuwi wae sebenarnya kan. Dengan sedikit ketakutan akan kelaparan. Wes sesuk piye ora iso mangan gitu kan. Kekurangan harta, wis kekhawatirannya itu cuma itu aja sebenarnya. Terus kemudian nek bojone mati piye, nek sing wong wedok, nek ibu-ibu, oh nek suamiku meninggal terus piye? Terus sing makani aku sapa? Kekhawatiran seperti itu kan. Padahal rezeki yang jamin bukan suami kan begitu. Rezeki yang jamin Allah. Maka orang akan ditakut-takuti dengan ini, dengan ujian-ujian berupa kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Babasyir sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar apa? Sabar menghadapi qadha berupa kelaparan, sabar menghadapi qadha berupa kekurangan harta, sabar menghadapi qadha berupa kehilangan jiwa, sabar berupa qadha kekurangan buah-buahan. Ya, perintahnya jelas dari Allah. Piye nek sedang dalam kondisi seperti itu, sabar. Begitu aja. Jenengan ora sabar pun nggak akan menyelesaikan masalah kok. Misalnya ya, bisnis omsete seret nombok, terus jenengan nggak sabar. Kira-kira nek nggak sabar, itu bulan depan omsetnya ningkat atau enggak? Enggak makan. Percuma, Pak. Justru panjenengan akan memperruwet diri sendiri gitu. Justru setelah ruwet, jenengan semakin tidak bisa berpikir jernih, semakin tidak bisa memikirkan strategi-strategi yang tepat dan lain sebagainya. Maka kuncinya apa? Ya sabar. Dan pasti di balik itu ada kebaikan. Di balik qadha Allah berupa yang mungkin dalam pandangan kita kurang baik, sesuatu yang ya bagi kita kurang lah, jenenge kekurangan harta itu kan musibah itu kan. Ditinggal mati itu kan musibah. Tapi bisa jadi hal itu adalah yang terbaik bagi kita, yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Nah, persoalannya di sini tergantung kita.
terhadap qada Allah berupa dalam tanda petik musibah, nanti akan kita bahas. Berupa musibah tadi, kita bisa memilih lah di area yang dikuasanya itu di sini. Misalnya, ada seorang remaja wis balik gitu ya, sudah balik, ditinggal mati kedua orang tuanya. Ditinggal mati kedua orang tuanya, qada atau di area yang dikuasai? Qada kan? Qada berupa sesuatu yang menyedihkan, berupa musibah. Terus setelah itu, setelah ditinggal mati orang tuanya, dia stres. Stres itu qada atau di area yang dikuasai? Qada, Pak. Stres itu kan bagian dari mekanisme wajar. Stres itu bagian dari mekanisme manusia. Tetapi bagaimana mengatasi stres? Itu di area yang dikuasai. Ada orang yang mengatasi stres dengan mendekat kepada khomer, mabuk-mabukan. Ada yang seperti itu? Ada kan? Banyak. Ada juga yang mengatasi stresnya itu dengan mendekat kepada Allah. Ada enggak? Ada. Makanya sebenarnya di dalam sebuah musibah itu tersimpan dua potensi. Potensi baik maupun potensi buruk. Mau dibawa ke baik ya terserah kita, mau dibawa buruk ya terserah kita. Maka kuncinya apa? Husnudzon pada qada ketetapan Allah, keputusan Allah. Walaupun keputusan Allah itu di dalam pandangan kita hari ini sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang merugikan, pasti ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Kemudian di ayat 156, alladzina idza asobathum musibah. Nah, ini menerangkan sapa wong kang sabar kuwi, alladzina idza asobathum musibah, ya kuwi wong-wong kang iki ana sing ora iso bahasa Indonesia. Yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka berkata sesungguhnya ini datang dari Allah wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah. Dan ini tidak cuma perkataan. Yang dimaksud qalu ini tidak hanya di mulut maksudnya, tetapi juga mengkonfirmasi secara keimanan di dalam hati. Orang yang sabar, orang yang mendapatkan musibah berupa kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kemudian dengan sabar. Sabar itu yang seperti apa? Yang dia ketika mendapatkan itu semua sadar benar bahwa itu datang dari Allah dan itu akan kembali kepada Allah. Jadi sabar itu di situ, menyadari benar bahwa ini qada. Tetapi nanti kita bisa kupas lebih detail. Misalnya begini, kehilangan duit itu qada atau di area yang dikuasai? Qada ya, kehilangan duit itu qada, dicolong uang itu qada. Tetapi kita menyimpan duit di sebelah mana itu di area yang dikuasai. Masa duit digledek-gledek sak pinggir dalan itu kan di area yang dikuasai. Nah, itunya nanti yang akan dihisap. Yang akan dihisap apa? Le ora setiti itu loh. Apa setiti bahasa Indonesianya apa? Setitilah. Apa setiti apa, Pak? Hati-hati, tidak hati-hati. Nah, tidak hati-hati itulah yang dihisap sebenarnya. Sekarang begini, kalau saya tidak hati-hati, kalau saya tidak setiti, ndokok duit sak gledek-gledek, itu pasti hilang atau tidak? Tidak dong, tidak pasti hilang. Ya toh? Karena apa? Karena hilang atau tidak itu qada. Tetapi tidak hati-hatinya itu yang area dikuasai. Tabrakan, numpak motor serempetan, qada atau tidak? Kita kupas, ugal-ugalan itu bukan area, bukan qada. Ugal-ugalan ini pilihan jenengan. Tapi apakah setiap orang ugal-ugalan pasti akan kecelakaan? Tidak juga. Maka kecelakaannya qada. Maka yang dinilai adalah, yang dihisap adalah ugal-ugalannya. Jenengan kecelakaan atau enggak kecelakaan, kalau ugal-ugalan pasti dihisap. Enggak mungkin enggak, tetap dihisap, Pak. Jangan dipikir enggak dihisap. Dihisap. Oke, keterangan lebih lanjut. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Ya, mereka itu orang yang sabar, yang tahu benar bahwa itu datang dari Allah itu, mereka adalah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lebih jelasnya lagi di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Kurang gampang apa coba? Daripada mumet-mumet, ada masalah, sabar menghadapi masalah, minta tolong kepada Allah dengan sholat. Bangun malam, sholat malam, meminta kepada Allah. Jadikan qadha berupa musibah ini kebaikan bagi saya. Keluarkan saya dari kesulitan ini. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Orang Islam itu kalau paham rahasia-rahasia semacam itu, tidak takut dan tidak sedih. Memang teorinya begitu, tapi kadang untuk mengimplementasikan ya butuh waktu. Sekarang bagaimana terhadap yang bukan qadha? Kalau qadha kan pasrah, sabar, minta tolong kepada Allah. Terhadap yang bukan qadha bagaimana? Di area yang dikuasai ini bagaimana? Satu, muslimin wajib bersungguh-sungguh dalam menjalani wilayah yang berada di dalam lingkaran yang dikuasai. Kenapa seperti itu? Ini nanti kaitannya dengan qadar yang berikutnya. Tapi qadarnya belum tak bahas. Yang penting bahwa di area yang dikuasai ini kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalani wilayah yang dikuasai ini. Seorang siswa sedang bersekolah, maka ya wajib sinau dengan sungguh-sungguh, belajar rajin, di sekolah juga memperhatikan guru, di kampus memperhatikan dosen, itu wilayah yang dikuasai. Setelah nggarap ujian dengan serius dan maksimal, hasilnya berapa, itu baru qadha. Begitu juga pebisnis. Pebisnis juga sama. Jenengan membuat bisnis plan, menentukan ideal target market, menentukan value, unique value proposition, menentukan channel apa yang akan digunakan, BMC, Business Model Canvas. Itu di area ini. Jenengan boleh nggak kalau memaksimalkan bisnis dengan teori-teori bisnis semacam itu? Bagus. Karena apa? Itu di wilayah yang kita kuasai. Kalau menentukan target omset boleh nggak? Boleh. Namanya target itu kan wilayah yang dikuasai. Tapi omset realnya itu area yang menguasai. Gitu. Maka kita membuat plan ya. Tahun ini, dalam setahun ini omset saya harus 3 miliar misalnya. Boleh. Tapi faktanya kok 4 miliar, ya sabar. Kan begitu. Berikutnya apa? Berhati-hati dalam berbuat. Tidak hanya serius. Serius secara sunatullah, karena nanti ada sunatullah terkaitannya dengan qadar. Setelah serius juga hati-hati. Kenapa? Karena semua akan dihisap. Disinilah kita harus khawatir itu di sini. Bukan di qadha, yang dikhawatirkan itu di sini. Sesuai syariat atau enggak. Karena kalau enggak sesuai ya jelas akan dihisap. Mari kita lihat ayatnya. Fa'idha faragta fansab. Maka apabila telah selesai dari suatu urusan, tetaplah serius, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Banyak kita dituntut seperti itu. Nggak ada perintah di dalam Al-Quran, wahai muslimin, bermalas-malasanlah, nggak ada. Muslimin itu apa? Rajin, semangat, serius. Maka kalau setelah hijrah kok malah bisnisnya lembek, wah aku pasrah aja kepada Allah, enggak, bukan begitu. Justru setelah hijrah itu tahu benar qadha qadar, justru wilayah yang dikuasai semakin diseriusi. Tetapi perkara nanti hasilnya seperti apa, pasrah, sabar, kan begitu. Nah, ini terkait yang hisab tadi, surat Al-Zalzalah, pasti teman-teman sudah tahu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan sebesar zarah khairan, kebaikan, yarah, maka dia akan melihatnya. Maksudnya akan dibalas. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran, maka barang siapa beramal sebesar zarah, sebesar atom syarran, sebuah keburukan, yarah, maka dia akan melihatnya atau mengambil hasilnya. Kita sangat hati-hati di lingkaran yang dikuasai. Pertama serius, kedua harus sesuai dengan perintah Allah. Sementara di wilayah qadha, sabar dan sholat. Muslimin kalau sikapnya sudah seperti itu luar biasa. Dia
berani bertarung, berani bersaing dengan nuwun sewu ya, pesaing-pesaing kafir berani. Karena apa? Nanti masuk ke tawakal lebih keren lagi. Kita punya backing Allah, mereka nggak punya. Mereka punya backing mungkin pemerintah, punya backing apa, kita backingnya langsung Allah. Itu kita bahas di bab tawakal, bagian dari qada qadar juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang qada. Setelah itu kita lanjutkan ke qadar.